Di Thailand, para murid SMA bukannya fokus belajar, melainkan mereka malah sibuk melakukan tawuran yang didasari oleh ego dalam dirinya. Mereka menginginkan kalau nama sekolahnya menjadi populer jika berhasil menaklukkan semua sekolah yang ada di wilayahnya. Serial film Four Kings dari Thailand mengisahkan 4 sekolah yang selalu tawuran atas nama harga diri. Pertama ada sekolah Kanok, Bu, Chol, dan Lerm. Dan keempat sekolah inilah yang paling mendominasi dan paling menonjol di kota itu. Atau bisa dibilang sekolah yang terkuat dan susah untuk ditaklukkan. Maka dari itu keempat sekolah ini menjuluki wilayahnya sebagai Four Kings, 4 raja kota. Sekolah yang menjaga keseimbangan kota. Dan film Four Kings kedua ini merupakan film lanjutan dari serial film pertamanya Four Kings pertama. Maka dari itu kalian disarankan untuk menonton film pertamanya dulu cuy biar ngerti. Oke, kalau sudah siapkan dulu kopainya, kita langsung gaskeun ke filmnya. Di serial Four Kings pertama, kematian Da yang merupakan sang ketua dari sekolah intra ternyata sangatlah berdampak besar bagi keseimbangan kota dikarenakan sekolah intra yang kini telah terdepak dari bagian Four Kings dan telah tergantikan oleh sekolah baru yang bernama Sekolah Rem. Dan kini anggota sekolah dari pertikaian Four Kings pun ada sekolah Kanok, Bu, Chol, dan Lerm. Di film Four Kings kedua ini, film pun diperlihatkan dengan ketiga siswa SMA Kanok yang sedang nongkrong sambil menikmati Amer. Tidak lupa kita pun akan diperkenalkan dulu dengan pemimpin sekolah Kanok yang bernama Suranak Jae Arae yang biasa disebut Bang. Lalu kedua sahabat baiknya bernama Nui dan Meng. Setelah cukup lama menongkrong, Bang pun mulai merasakan bosan sehingga ia pun mengajak kedua temannya itu untuk pergi menguji adrenalinnya alias urang tawuran. Bang pun berniat menyerang sekolah Bu yang merupakan musuh rival abadinya. Maka dari itu mereka bertiga pun langsung bergegas pergi ke halte bis untuk menunggu para murid sekolah Bu yang kini sedang dalam perjalanan pulang. Dan benar saja ternyata para murid SMA Bu sedang berada di dalam bis untuk menuju pulang. Hingga saat akan sampai ke halte, sang ketua SMA Bu yang bernama Ake pun tersadar kalau di halte sudah ada Bang yang sedang menunggunya. Melihat hal itu, ia pun mengambil bedognya dan memerintahkan para anak buahnya untuk bersiap-siap karena musuh rival mereka sudah ada di depan. Dan setelah bis itu sampai di halte, mereka pun semua langsung turun untuk menyerang Bang bersama kedua temannya. Sehingga tawuran besar pun terjadi. Dalam tawuran itu, Bang pun merasa sangat terkejut lantaran pasukan sekolah Bu yang berjumlah banyak, sehingga ia pun merasa kewalahan untuk menghadapi mereka. Dirasa keadaan mulai terpojok, Bang pun bersama kedua temannya memutuskan untuk kabur saja dari sana sambil berpencar. Di dalam pelarian itu, Meng pun malah masuk ke sebuah kampung kumuh untuk bersembunyi dari para SMA Bu yang tengah mengejarnya. Dan saat sedang berlari, ia pun tidak sengaja menabrak seorang pria yang sedang sibuk mengecat tembok. Yang tak disangkanya kalau si pria itu adalah Yad, si pria berandalan yang selalu ikut rusuh dalam pertikaian Four Kings. Sekaligus ia juga orang yang telah membunuh Da, sang ketua sekolah intra di serial pertama. Namun karena Meng yang tidak mengetahui sosok tentang Yad, ia pun justru malah meminta bantuan kepada Yad agar melindunginya dari sekolah Bu yang sedang mengejarnya. Mendengar hal itu, Yad pun langsung suraseri sambil masuk ke dalam rumahnya, yang ternyata ia sedang mengambil bedog untuk langsung disabetkan ke punggungnya Meng. Dengan kondisinya yang sudah terluka parah, Meng pun memohon kepada Yad untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi karena Yad yang memang seorang psikopat, ia pun tidak memperdulikannya dan justru malah langsung menyabet tangannya hingga ngaplek. Ngilu cuy.
Dan setelah itu inilah yang dilakukan Yad kepada Meng selanjutnya. Kejadian tadi telah membuat Meng pun mengalami kritis dan harus dirawat inap di rumah sakit. Lalu Bang pun yang mengetahui itu tentu saja tidak terima dan menyangka kalau pembacokan ini adalah ulahnya SMA Abu. Sebab semalam tadi mereka telah tawuran dengan SMA Abu. Maka dari itu Bang pun bersama teman-temannya berencana akan melakukan balas dendam dengan menyerang balik SMA Abu. Di waktu yang sama, pembicaraan ini tidak disengaja didengar oleh bu guru mereka, sehingga si ibu pun meminta mereka untuk kembali belajar ke sekolah dan meninggalkan perbuatan buruknya, yaitu tawuran terus. Akan tetapi Bang tidak memperdulikan nasihat gurunya, dan ia pun akan tetap pergi ke markas SMA Abu untuk balas dendam. Setelah itu terlihat mereka yang sudah berada di basement mall, sebab mereka mengira kalau SMA Abu sedang menongkrong di sana. Namun sebelum masuk ke dalam, Bang meminta teman ceweknya untuk menyelundupkan semua senjata itu agar bisa dibawa ke dalam mall. Lantaran kalau mereka yang memegangnya sudah pasti satpam mall akan menggeledah dan menghentikan mereka. Namun sialnya perkiraan mereka salah lantaran di dalam mall itu tidak ada satupun murid SMA Abu. Dan justru mereka malah bertemu dengan sekolah cowok yang kebetulan sedang nongkrong di sana. Melihat hal itu, Bang pun mengajak para pasukannya untuk pergi saja demi menghindari pertikaian, dikarenakan tujuan mereka adalah memburu SMA Abu, bukannya Chol. Akan tetapi sialnya sang ketua sekolah Chol malah mengejek dan memprovokasi Bang, yang membuat Bang pun tidak bisa menahan lagi kesabarannya. Sehingga ia pun langsung menyerang mereka dan tawuran sekolah pun terjadi di sana. Namun untung saja para satpam mall datang yang langsung menghentikan tawuran itu. Setelah itu Bang pun pulang dengan wajah kecewa karena gagal menemukan sekolah Bu. Sesampainya di rumah ia pun tidak sengaja melihat Yad yang sedang bercukur di salon kakaknya. Dan terungkaplah sedikit fakta di sini kalau Yad dan Bang merupakan teman masa kecil. Tapi saat sudah beranjak dewasa hubungan mereka justru malah menjadi tidak baik layaknya seperti musuh. Dan Bang juga tidak mengetahui kalau sebenarnya orang yang telah membacok temannya itu bukanlah sekolah Bu, melainkan si Yad Asu ini. Di sini keadaan pun menjadi sangat tegang saat Yad mencoba menawarkan sebuah narkoba kepada temannya Bang. Rupanya Yad telah menjadi seorang pengedar narkoboy untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dan sialnya teman Bang yang memang seorang pecandu malah membeli narkoboy itu. Yang membuat Bang pun marah dan memaki-maki temannya karena tidak mau tobat untuk berhenti menghisap narkoboy. Balik lagi kepada Yad yang sedang membeli sebungkus makanan untuk kakeknya yang sakit. Sesampainya di rumah ia pun langsung menyuapi kakeknya itu dengan penuh kasih sayang. Saat dulu kakeknya itu merupakan seorang supir bis. Namun suatu ketika telah terjadi insiden tawuran besar yang melibatkan keempat sekolah teknik. Sehingga kakeknya Yad pun terjebak dalam tawuran itu dan mengalami luka serius yang membuatnya harus lumpuh. Dan akibat itulah Yad sangat membenci sekolah area Porking. Dan selama ini alasan ia selalu ikut campur dalam pertikaian Porking bukan karena ingin diakui dalam pertikaian itu, melainkan ia ingin melampiaskan semua rasa balas dendamnya kepada para siswa area Porking yang telah membuat kakeknya lumpuh. Di sisi lain, bos sekolah Bu yaitu Ake sedang merasa khawatir atas insiden yang menimpa Meng di tawuran kemarin. Ia menyangka kalau sekolah Kanok pasti sedang memburunya untuk balas dendam. Maka dari itu Ake pun memutuskan untuk membatalkan acaranya untuk pergi ke konser yang akan diselenggarakan minggu depan. Karena ia yang khawatir akan ada banyak darah yang mengalir di konser itu. Jika mereka bertemu dengan sekolah Kanok yang dipastikan akan datang ke konser itu juga. Mendengar hal itu temannya yang bernama Rock mencoba meyakinkan Ake untuk tetap pergi ke konser saja. Dan ia juga siap pasang badan jika bertemu dengan sekolah Kanok di konser nanti. ดอกนะเว้ยกนกแม่งกะไซใหญ่หมดว่าพวกเฮียบากแม่งคงฝังใจกับพวกเราหน้าดูเลยวะ Iya,แต่กูว่ามือรุนด็อกรอบเนี้ยกู Di keesokan harinya Yad pergi menemui bosnya untuk memberikan uang hasil penjualan narkoboynya. Di sana si bos pun meminta Yad untuk jangan melakukan kekacauan atau mengganggu para murid STM. Lantaran hal itu akan menghancurkan bisnisnya. Mendengar hal itu Yad pun
Mendengar hal itu, Yad yang takut pun iya-iya saja. Saat di perjalanan pulang, ia tidak sengaja berpapasan dengan Ake yang sedang mengantar pacarnya pulang. Melihat hal itu, ia pun menghampirinya untuk mengganggunya. Tentu saja Ake yang emosi pun langsung mengeluarkan goloknya untuk mengancam Yad agar tidak mengganggunya. Tapi sialnya Yad pun mengeluarkan pistol untuk mengancam balik Ake yang telah berani mengancam dirinya. Untung saja Rock pun datang tepat waktu yang langsung menodongkan senjata kepada Yad dari belakang. Sehingga Yad pun takut dan tidak jadi menembakkan pistolnya kepada Ake. Beberapa pekan pun berlalu yang artinya konser Rock yang ditunggu-tunggu pun telah tiba juga. Terlihat di sana sudah ada banyak sekali orang yang menghadiri acara ini. Terutama banyaknya para anak-anak STM yang mengibarkan bajunya di acara konser itu untuk memperlihatkan kepada orang-orang kalau sekolah mereka hadir di sana. Dan ternyata sekolah Bu juga datang meski dengan keadaan yang cemas karena takut sekolah Kanok menyerangnya. Lalu sekolah Bu pun mulai culang-cileng untuk mencari sekolah Kanok yang merupakan rivalnya. Akan tetapi siapa sangka ternyata sekolah Kanok tidak menghadiri konser itu. Dan justru mereka pun malah bertemu dengan sekolah Lem yang dari tadi terlihat sangat bersemangat sekali mengibarkan baju sekolahnya. Di sini ketegangan antara kedua sekolah ini pun mulai terjadi. Hal itu disebabkan karena pemimpin sekolah Lem yang menghina dan memprovokasi sekolah Bu, yang membuat sekolah Bu pun terpancing emosinya. Sehingga akhirnya kedua sekolah ini pun tawuran. Tetapi untungnya tawuran ini pun tidak berlangsung lama, sebab pihak kepolisian yang berjaga langsung menghentikan tawuran ini dan menangkap mereka. Keesokan harinya Ake dan Rock sedang berada di halte untuk menunggu teman-temannya dibebaskan dari penjara akibat tawuran semalam. Dan tidak lama dari itu datanglah teman-temannya yang telah dibebaskan oleh polisi. Selang beberapa menit datanglah bis kedua yang akan berhenti di halte itu juga, dan mereka pun menduga kalau di dalam bis itu adalah teman-temannya. Namun siapa sangka saat bis itu berhenti tiba-tiba saja muncul segerombol sekolah Kanok yang langsung menyerang mereka. Dan karena kurangnya persiapan membuat sekolah Bu kalah dalam tawuran itu. Lalu Bang pun menghampiri Ake untuk memaksanya memberikan baju seragam sekolah Bu. Tentu saja Ake pun menolak karena hal itu merupakan sebuah penghinaan bagi sekolahnya. Harga diri cuy. Namun Bang mengancam akan menebas lehernya Ake jika tidak mau memberikan seragam itu. Sampai akhirnya Ake pun terpaksa memberikan baju seragamnya kepada Bang. Dan hal itu mengartikan bahwa sekolah Bu telah kalah dalam tawuran itu. Setelah itu Bang pun bersama teman-temannya pergi ke rumah sakit untuk memberikan seragam SMA Bu kepada Meng. Dan Bang berkata kalau mereka telah berhasil melakukan balas dendam kepada sekolah Bu yang telah menebas tangannya Meng. Mendengar hal itu Meng pun tidak merasakan senang sedikit pun lantaran ia tahu kalau orang yang menebas tangannya itu bukan murid SMA Bu melainkan si Iyad. Sambil menangis Meng pun berkata kalau ia hanya ingin tangannya kembali bukannya balas dendam. Perkataan Meng tadi telah membuat Bang merasa bersalah karena telah mengajak Meng tawuran di pekan lalu. Ia pun berpikir kalau saat itu tidak melakukan tawuran mungkin keadaan Meng akan baik-baik saja. Dalam rasa kesedihannya itu tiba-tiba saja datang kepolisian ke SMA Kanok yang ingin menangkap siswa Kanok atas laporan tawuran dan perampokan tadi. Mendengar hal itu Bang pun langsung berdiri untuk menyerahkan diri kepada polisi itu. Dan ia rela mengorbankan dirinya agar teman-temannya tidak mengalami derita seperti yang sedang dirasakan oleh Meng saat ini. Sesampainya di kantor polisi, Bang pun langsung dijebloskan ke dalam sel yang dihuni oleh para napi-napi berbahaya. Layaknya sebuah tradisi di penjara, Bang pun langsung disiksa dan dikeroyok oleh bos napi di sel itu.
Dalam pengeroyokan ini entah mengapa Bang pun malah terdiam dan tidak melawan sedikit pun. Dan justru ia malah menangis seolah menyesali semua perbuatannya. Bersamaan dengan itu, kakaknya Bang mendapatkan telepon dari polisi yang ingin memberitahukan kalau Bang telah mereka tangkap atas kasus tawuran dan perampokan. Mendengar hal itu, tentu saja kakaknya Bang pun kebingungan dari mana ia bisa mendapatkan uang banyak agar bisa membebaskan adiknya. Di tengah kebingungannya itu, ia tidak sengaja teringat kalau di rumahnya ada pistol milik peninggalan ayahnya. Dengan cepat ia pun mengambil pistol itu dan membawanya kepada Yad untuk digadaikan. Tidak butuh waktu lama, Yad pun berhasil menggadaikan pistol dan langsung memberikan uangnya kepada kakaknya Bang. Dan di hari itu juga kakaknya Bang langsung pergi ke kantor polisi untuk menebus adiknya dari dalam penjara. Tapi bukannya berterima kasih, Bang pun justru malah mengamuk kepada kakaknya saat mengetahui pistol peninggalan ayahnya digadaikan. Tentu saja sang kakak pun memarahi balik Bang yang malah mementingkan pistol itu ketimbang dirinya sendiri. Tidak hanya itu, si kakak juga merasa sangat kecewa kepada Bang yang tidak ada nuhun-nuhunnya. Tidak lama dari itu, Bang pun mendapatkan telepon dari Meng yang ingin menggabarkan kalau dirinya akan mengundurkan diri dari sekolah. Dengan cepat ia pun langsung pergi ke sekolah untuk menahannya. Namun sayang usahanya itu sia-sia saja lantaran Meng yang tidak bisa mengubah keputusannya itu untuk tetap keluar dari sekolah. Lalu Meng pun berkata kalau insiden tawuran dengan sekolah Bu telah memberikannya hidayah untuk tobat dan berhenti dari dunia kelam itu. Yang pasti ia tidak pernah sedikit pun menyalahkan Bang atas kejadian yang menimpa dirinya. Sebelum pergi, Meng menasihati Bang untuk segera tobat dan berhenti melakukan tawuran. Dan siapa sangka nasihat tadi pun mampu membuat Bang tersentuh dan langsung menangis histeris seolah menyesali semua perbuatan buruknya. Ternyata nasihat tadi juga memang telah benar-benar membuat Bang berubah lantaran ia yang langsung membelikan makanan untuk kakaknya sebagai permintaan maaf karena selalu menyalahkan kakaknya. Tapi saat sampai di rumah ia pun malah bertemu dengan kedua temannya yang dari tadi sudah menunggunya. Setelah itu Bang dan kedua temannya pergi ke sebuah bar baru untuk nongkrong sambil menghilangkan rasa kesedihannya. Namun siapa sangka di bar itu ternyata sudah ada sekolah Bu yang sedang nongkrong juga. Layaknya seekor kucing dan anjing bertemu, mereka berdua pun saling bertatap-tatapan dan bersiap untuk menyerang satu sama lain. Setelah cukup lama bertatap-tatapan, kedua sekolah ini pun langsung menyerang untuk tawuran lagi. Tidak lama dari itu, bosnya Yad pun datang dan mencoba menembaki mereka karena telah melakukan tawuran di bar barunya. Rupanya bar ini adalah miliknya bosnya Yad yang baru saja diresmikan. Lalu bosnya Yad pun yang marah menyuruh mereka untuk melanjutkan baku hantamnya di hadapan dirinya. Dan jika menolak maka dia akan menembaki mereka satu persatu. Melihat hal itu, Bang pun tersadar kalau pistol yang dipegang oleh bosnya Yad merupakan pistol milik ayahnya. Namun sayang ia tidak bisa merebut pistol itu lantaran pistol itu yang sudah digadaikan oleh kakaknya. Lalu si bos itu pun menyuruh Yad untuk menembaki mereka jika masih belum baku hantam juga. Akibat ancaman itulah Bang pun langsung memberikan serangan kepada sekolah Bu agar tidak ditembaki oleh Yad. Namun siapa sangka perkelahian tadi telah dimenangkan oleh sekolah Bu. Hal itu dijelaskan karena Rock dan kawan-kawan yang berhasil keluar dari bar itu. Saat Rock sedang berjalan di jalanan sepi, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil yang menghampirinya. Yang ternyata itu adalah Yad yang ingin balas dendam kepada Rock karena telah mengalahkan Bang. Dengan sangat sadisnya tubuh Rock pun diukir menggunakan cutter. Dan parahnya lagi Yad juga langsung mengencingi tubuhnya Rock.
Setelah itu Rock pun pulang dengan keadaannya yang penuh darah dan bau hangser. Dan karena kejadian tadi ia pun memendam rasa dendam yang besar kepada Yad. Meskipun begitu ia juga berencana ingin meminta maaf dulu kepada orang tuanya atas perbuatannya yang selalu tawuran. Namun sayang momennya tidak tepat lantaran orang tuanya yang sedang meeting bisnis dengan kliennya. Lalu orang tuanya Rock pun malah langsung menggusur Rock masuk ke dalam kamar. Karena orang tuanya tidak ingin reputasi bisnisnya hancur akibat keadaannya yang sedang acak-acakan seperti ini. Dan tentu saja hal ini telah membuat Rock sedih dan sakit hati kepada orang tuanya yang lebih mementingkan bisnis ketimbang keadaan anaknya. Lalu scene pun berganti kepada Yad yang sedang menghibur kakeknya. Yad pun berjanji akan mengajak kakeknya untuk pergi berlibur di tahun baru ini. Di tengah momen yang haru ini tiba-tiba saja datang Bang yang ingin menghajar Yad. Yang mana ia pun telah tahu kalau Yadlah yang telah menebas tangan temannya. Mendengar hal itu Yad pun mengakuinya. Semua itu ia lakukan karena dirinya yang sangat membenci sekolah area Porking yang telah membuat kakeknya lumpuh. Tentu saja Bang pun menjadi sangat marah lagi kepada Yad yang telah tega melukai sahabatnya. Pada saat masa kecil mereka berdua merupakan teman dekat dan akrab. Dan terungkaplah di sini bahwa hancurnya hubungan persahabatan mereka berdua disebabkan karena Yad yang sangat iri kepada Bang yang bisa melanjutkan sekolah SMA. Sedangkan dirinya yang harus mengubur mimpinya untuk bersekolah. Lantaran ia yang harus merawat kakeknya yang lumpuh akibat ulahnya SMA Porking. Setelah membacot panjang lebar, Yad pun memberikan pistol kepada Bang dan menyuruhnya untuk menembak dirinya jika ingin puas. Namun sayangnya Bang tidak bisa menembak Yad yang merupakan sahabat kecilnya.ยิง!ยิง! มึงกับกูจบกันไอ้สัตว์ Setelah itu Yad pun masuk ke dalam rumahnya lagi sambil menangis dan mengadu kepada kakeknya atas perlakuan orang-orang yang tidak bisa mengerti tentang dirinya. Setelah menangis Yad pun kembali keluar lagi untuk mengambil air di sumur. Akan tetapi tiba-tiba saja Rock pun muncul dari belakang yang langsung menembak kakinya Yad. Dengan penuh dendam dan emosi tanpa ragu Rock pun langsung menembak lagi tubuhnya Yad untuk membunuhnya. Hingga pada akhirnya Yad pun innalillahi. Di waktu yang sama tembakan itu tidak disengaja didengar oleh Bang, sehingga Bang pun langsung bergegas kembali ke tempatnya Yad untuk mengeceknya. Sesampainya di sana ia pun melihat Yad yang sudah tewas. Di akhir film kita pun diperlihatkan dengan Billy dan Oh yang sedang datang ke pemakamannya Yad. Dan setelah itu film pun berakhir. Mantap.